Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, kehendak yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bukan sesuatu yang tidak beresiko. Jadi bukan sesuatu yang gratis. Dengan kehendak tersebut, manusia harus membayar harganya. Manusia tidak bisa tidak membayar harga kehendak bebas yang dia miliki, saudaraku. Seperti Adam dan Hawa harus membayar kehendak bebasnya. Kalau saja mereka menuruti apa yang Elohim Yahweh nasihatkan, Elohim Yahweh peringatkan, maka mereka akan tetap tinggal di Taman Eden, sebuah firdaus yang sempurna. Dan mereka masih bisa dan akan selalu bisa bersekutu dengan sumber kehidupan. Tetapi ternyata dengan kehendak bebas yang dimiliki Adam, mereka memilih tidak melakukan apa yang Elohim Yahweh nasihatkan. Tidak menuruti Allah. Dan ini tindakan yang tidak menghormati Allah. Tindakan yang tidak mempercayai Allah. Tindakan yang tidak menyerahkan diri kepada Allah. Mereka tidak menggantungkan diri mereka kepada Allah, tetapi menggantungkan diri kepada tawaran yang lain. Manusia harus membayar harga dari keinginannya. Manusia harus menentukan takdirnya, nasibnya, keadaannya, saudaraku. Kita bisa memaknai kisah tersebut dan mengenakannya di dalam hidup kita sebagai rahasia kehidupan, jalan kehidupan, saudaraku. Kita bisa memaknai kisah itu dan mengenakannya di dalam hidup kita supaya kita tidak bernasib sama seperti Adam dan Hawa. Kehendak bebas yang Allah berikan itu seperti tangan di mana seseorang bisa meraih berkat atau meraih kutuk. Kehendak itu bisa seperti tangan di mana seseorang bisa meraih rahmat atau meraih laknat. Orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang menganggap bahwa hidup ini tidak beresiko. Orang-orang yang berpikir bahwa yang penting sementara menjalani hidup dia tidak celaka.
Sementara menjalani hidup dia menikmati kesenangan. Padahal kesenangan atau penderitaan itu menyusul kemudian setelah seseorang mengambil keputusan-keputusan, saudara. Ini pemberian yang terhormat. Hewan tidak memiliki tangan seperti itu. Tuhan menghargai manusia, yaitu manusia yang membuat keputusan akhir. Dan tentu saja ini menjadi kehormatan bagi manusia. Sekaligus di dalam kehormatan tersebut manusia menjadi makhluk yang beresiko tinggi. Dengan kehormatan di mana manusia memiliki kehendak bebas, manusia bisa benar-benar menjadi makhluk yang terhormat. Tetapi juga bisa menjadi makhluk yang terlaknat dan tidak bernilai. Yang disebut kebinasaan, artinya terlepas dari hadirat Allah. Binasa itu artinya juga tidak memiliki nilai sama sekali. Jadi bicara soal kebinasaan itu jangan hanya dikaitkan dengan keadaan lenyap. Tetapi harus dipahami sebagai keadaan yang tidak bernilai. Lawan dari kebinasaan adalah hidup kekal. Hidup kekal jangan hanya bicara soal kehidupan terus-menerus karena terpaku kata kekal, tetapi hidup kekal bicara hidup yang bernilai. Sebab hidup kekal adalah hidup bersama dengan Allah. Nah, disinilah kalau manusia menuruti Tuhan, menuruti Allah, maka manusia memiliki kemuliaannya, kemuliaan Allah. Karena memiliki persekutuan dengan Allah. Ya, hidupnya bernilai. Tetapi kalau seseorang terpisah dari hadirat Allah, hidupnya tidak bernilai. Itu kebinasaan, saudara. Sebab sumber kehidupan adalah Allah. Manusia pasti mengunci, maksud saya manusia pasti dikunci oleh Allah dengan keadaan tidak akan bernilai tanpa Dia. Pasti dikunci. Jadi kalau sekarang manusia kelihatannya bernilai, nilai yang diberikan oleh diri manusia itu sendiri dan lingkungannya tidak di dalam ukuran yang benar, tetapi ukurannya uang, harta, penampilan, fasilitas hidup, gelar pangkat, kekuasaan, dan lain-lain. Dan itulah kebodohan manusia yang tidak mengerti kebenaran sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Dalam hal ini pemberian yang berharga selalu disertai dengan tanggung jawab. Ya saudaraku, jadi betapa mengerikan ajaran seakan-akan manusia tidak bertanggung jawab. Bahkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pun itu anugerah yang bertanggung jawab. Allah memberikan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu tidak membuat otomatis dengan mudah orang masuk surga dan terhindar dari neraka. Jika hal itu dikesankan, maka itu berarti penyesatan, pembodohan yang membinasakan, saudara. Itu pembodohan yang membinasakan, saudara. Anugerah yang bertanggung jawab, artinya di dalam anugerah itu manusia kembali ditempatkan seperti posisi Adam dan Hawa. Manusia bisa memiliki hidup kekal atau manusia tidak pernah memiliki hidup yang kekal. Sebuah kebebasan yang lenyap setelah manusia jatuh di dalam dosa. Jadi saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maksud saya Adam jatuh dalam dosa, manusia terbelenggu dalam keadaan tidak bisa sempurna.
Manusia bisa jahat, manusia bisa baik, tapi manusia tidak bisa sempurna. Yang dirancang Allah adalah manusia bisa sempurna. Dengan kesempurnaan ini yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi ini, manusia bisa kembali berinteraksi dengan Allah. Dalam persekutuan yang ideal, persekutuan menurut standar Allah. Sehingga manusia bisa memiliki kemuliaan Allah karena bisa berkodrat ilahi dan bersekutu dengan Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus salib membuka pintu untuk masuk ke wilayah sempurna. Kalau tidak ada salib, saudara, manusia hanya bisa menjadi jahat atau bisa menjadi baik. Inilah anugerah itu. Inilah yang tadi saya katakan anugerah itu, maksud saya anugerah itu adalah anugerah yang bertanggung jawab. Nah, kalau dikesankan bahwa salib membuat manusia otomatis terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, lalu apa sih maksud keselamatan diberikan? Apakah hanya seringkas itu, sedangkal itu, saudaraku? Tetapi faktanya memang bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, orang Kristen terjebak di dalam hidup keberagamaan yang tidak memfokuskan diri kepada maksud keselamatan itu diberikan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Karena hal inilah maka banyak orang Kristen tidak melihat keistimewaan kekristenannya. Dan kalau orang Kristen sendiri tidak melihat keistimewaan kekristenannya, maka orang-orang yang beragama lain, orang-orang yang tidak mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus, tidak melihat terang itu. Tidak melihat terang itu. Doktrin disusun sedemikian rupa, malah membuat orang Kristen berpikir menjadi bodoh. Pikirannya menjadi tumpul. Mengkondisi orang Kristen hanya senang membuat kebaktian-kebaktian dengan upacara liturgi yang khidmat, dengan tata cara ibadah yang khidmat. Tetapi tidak memiliki tata cara kehidupan dari menit ke menit berjalan dengan Allah. Kita orang-orang yang menjadi umat pilihan, tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kita yang mengenal Injil, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita orang-orang yang diberi kesempatan untuk meraih kemungkinan dan bisa menjadi keniscayaan segambar dan serupa dengan Allah. Tentu dengan mengkonsumsi kebenaran yang di dalam kitab Kejadian digambarkan sebagai pohon kehidupan. Dan kalau orang mengkonsumsi kebenaran, hatinya tidak boleh tertarik terhadap dunia ini. Dan ini yang menjadi masalah, banyak orang tidak bisa menerimanya karena tidak berani meninggalkan dunia. Kalau pemberian yang berharga tanpa tanggung jawab, maka hal itu membuat pemberian itu sendiri menjadi tidak berharga, saudaraku. Jadi dengan keselamatan dalam Yesus Kristus itu, kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bisa menjadi lebih berharga. Karena memiliki kesempatan memilih yang bernilai tinggi, yaitu kesempurnaan.
Jadi kehendak bebas yang dimiliki Adam itu hilang sebelum Yesus Kristus mengorbankan diri menebus dosa manusia. Manusia masih memiliki kehendak bebas, tapi kehendak bebas yang terbatas. Karena manusia hanya bisa memilih apa yang baik dan jahat. Tidak ada peluang, tidak ada potensi untuk menjadi sempurna. Tidak ada potensi untuk bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tetapi dengan korban Yesus di kayu salib, terdapat potensi untuk dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tangan menjadi lebih panjang. Bukan hanya memilih apa yang baik dan jahat. Bukan hanya bisa memilih apa yang jahat dan baik. Tapi juga bisa terulur untuk memilih apa yang sempurna. Tetapi ini harganya mahal. Jadi kehendak bebas manusia menjadi lebih bernilai, lebih berharga. Tanggung jawabnya jadi besar. Tetapi harganya menjadi mahal. Karena harus melepaskan segala sesuatu untuk bisa mewujudkan rancangan Allah semula itu. Jadi di Matius 19, ya saudaraku, kalau kita membaca dari ayat 21 sampai 23, kalau kita membaca dari ayat 19, saudara, orang kaya yang ingin memiliki hidup yang kekal itu, saudara, harus membayar harganya dengan melepaskan segala miliknya. Jadi kita mengerti mengapa dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan menanggalkan beban dan dosa, baru boleh ikut perlombaan, baru bisa ikut perlombaan. Jadi kita bisa mengerti mengapa Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33, melepaskan segala sesuatu baru bisa diubah, baru bisa menjadi murid. Jadi kalau seseorang tidak berani melepaskan diri dari ikatan dunia, maka dia akan tetap terkurung pada lingkaran ini, saudara. Oh, dia tidak menjadi jahat biadab seperti binatang, tapi dia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Bangsa Israel itu orang beragama yang baik, yang memiliki kepatutan hidup sebagai orang beragama. Tapi fokus mereka masih susu dan madu dunia, kanaan duniawi. Mereka tidak bisa dibawa masuk ke kesempurnaan ini. Karena memang belum ada fasilitas keselamatan, belum ada penebusan, belum ada meterai Roh Kudus, belum ada Injil, dan belum ada penggarapan Allah melalui segala peristiwa hidup. Nah sekarang saudara mau masuk sekolah ini tidak. Anda punya kehendak bebas di sini. Jadi betapa rusaknya ketika orang mengajar bahwa Allah menentukan orang selamat dan yang lain tidak jelas nasibnya. Mau selamat saja harus berjuang loh. Nggak mudah. Sekarang jadi baik saja susah. Apalagi jadi sempurna. Kalau doktrin itu diajarkan di abad 15 bisa efektif. Dunia belum sejahat hari ini saudaraku. Masih tidak terasa ketidaktepatannya. Tapi hari ini jadi baik saja susah. Kalau Allah menetapkan orang bisa masuk surga dan yang lain tidak ada implikasi yang jelas. Bagaimana dengan pernyataan Tuhan bahwa harus berjuang untuk masuk surga? Yang berusaha saja tidak masuk, apalagi yang tidak berjuang. Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Begitu dikatakan dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24.
Yesus berkata, ya berjuanglah kamu. Agonisiste, strive, struggle. Perjuangan yang tidak pernah berhenti. Ya saudara. Karena banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa. Loh jelas kan? Yang berusaha saja belum tentu masuk. Maka berjuang. Secara implisit di balik kata berjuang itu ya all out. Tidak ada yang boleh kamu sisakan untuk mencapai ini. Ya maka kita harus mengerti memang tidak banyak orang yang bisa diajak ke sini, saudara. Kita yang tahu kebenaran ini saja luar biasa ya. Belajar untuk melepaskan diri dari ikatan dunia. Apalagi dunia kita yang sudah materialistis ya. Saya kalau jujur ya melihat kalau generasi milenial ini itu makin tidak ada itu orang yang selamat betul-betul masuk langit baru, bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan. Jadi kita bisa mengerti mengapa di Lukas 18 ayat 8 Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saking sudah sulitnya gitu jadi pengikut Kristus, saudara, di tengah pengaruh dunia ini. Apalagi kalau gereja kita selenggarakan hanya untuk cari popularitas, gereja jadi besar, mengumpulkan uang, mengajarkan kekristenan sebagai jalan untuk meraih jalan keluar dari masalah ekonomi, kesehatan, pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu benar-benar penyesatan, saudara. Kelihatannya itu baik dan dibutuhkan, tapi itu tidak diajarkan oleh Yesus. Sebab ikut Yesus itu seperti bunuh diri, saudara. Melepaskan nyawa. Supaya boleh mendapat nyawa baru. Ngomong begini juga berat. Karena dunia sudah begitu rusaknya. Tidak down to earth. Tidak mendarat ini. Tidak bisa didaratkan karena hati orang sudah tidak memiliki pangkalan atau foothold atau bahasa Yunaninya topon, tempat berpijak. Tetapi saya terus bicara, siapa tahu masih ada orang yang bisa diselamatkan. Ya siapa tahu masih ada orang yang diselamatkan, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, betapa mahal ya harga keselamatan itu, saudara. Diperjuangkan Tuhan Yesus di kayu salib. Anak Allah menjadi manusia, wah itu berat sekali. Dan itu tidak bisa diberikan dengan mudah kepada orang yang tidak layak menerimanya. Makanya saya sudah katakan dalam pertemuan hari Jumat pendalaman Alkitab. Kerajaan Allah itu diberikan gratis, saudara. Tapi sebenarnya yang berat itu adalah bagaimana memiliki keadaan bisa hidup di dalam kerajaan itu. Jadi ibarat ikan di laut, boleh berkesempatan masuk sebuah akuarium atau sebuah tempat air tawar yang indah. Gratis you boleh masuk, nggak usah bayar. Udah dibeli. Tiket gratis. Tapi kamu harus berkeadaan baru dulu. Diubah dulu naturmu. Kalau masih punya natur lama, nggak bisa. Dari ikan air laut menjadi ikan air tawar itu berubah kodrat dulu. Nah itu kehendak bebasmu yang bermain. Mau berubah kodrat enggak? Kalau kau bilang mau, ada kasih karunia, ada Injil juga. Ada Roh Kudus, ada penggarapan Allah yang membuat kamu bisa berubah.
Ya itu tidak otomatis. Menjadi baik saja susah, apalagi sempurna. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia ditentukan selamat, wah itu tidak ada tanggung jawab, saudara. Mau dikata apa, tidak ada tanggung jawab. Kalaupun dianggap ada tanggung jawab, itu tanggung jawab yang aneh. Kebebasan yang aneh. Kebebasan yang tidak dikenal oleh manusia dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Khususnya di kitab Kejadian itu, saudaraku. Makanya kita jangan dengarlah yang lain, kita dengar Alkitab saja, saudaraku. Jadi jangan mendengar tokoh A, tokoh B. Anda pun juga tidak perlu mendengar apa kata saya kalau saudara memandang itu tidak perlu didengar. Anda tanya kepada Tuhan, kira-kira benar nggak yang diajarkan pendeta Erastus ini? Tanya juga. Tapi ini tidak sesuai dengan pandangan tokoh ini, tokoh itu. Ya lihat Alkitab, jangan lihat siapa-siapa. Lihat Alkitab. Amin, saudara. Ya. Bapa ajarku pahami rencanamu liat. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Roh Kudus dalamku kametraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku kametraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Kerajaan Allah itu mahal. Keagungan kerajaan Allah itu luar biasa. Kita tidak bisa hidup dengan karakter berantakan seperti ini loh. Kekudusan Allah itu luar biasa. Kita tidak bisa ada di hadiratnya bersama-sama dalam lingkungan keluarga kerajaan Allah dengan keadaan amburadul seperti ini. Maka harus ada perubahan. Dan untuk perubahan itu harus ada perjuangan. Untuk ada perjuangan harus ada kerelaan meninggalkan dunia.
dosa dengan segala kesenangannya. Dan untuk itu kehendak bebas seseorang harus digunakan. Banyak orang hidup dalam pasivitas rohani. Ke gereja, aktif, bisa jadi pendeta, tapi pasivitas rohani. Pasivitas, mengalami pasivitas rohani. Rohaninya pasif. Mungkin juga berdoa. Mungkin juga bisa di menara doa beberapa jam. Tapi tidak memiliki pengertian kebenaran. Ada satu orang bertanya, mengapa ya Pak pemimpin-pemimpin kami, maksudnya pemimpin gereja, berdoa, tapi kehidupannya kok ya menurut dia menjadi batu sandungan. Ya karena tidak memiliki pengertian. Pasif. Dua hal yang membuat orang tidak bisa bergerak mesin hidupnya. Satu, cinta dunia. Yang kedua, dosa. Mandek-dek, yuk nggak jalan. Sementara ada dalam kegiatan gereja masih menyimpan dosa. Masih suka lakukan hal-hal yang tidak patut. Atau sementara melayani dalam kegiatan gereja. Saya bicara sudah di tataran para aktivis gereja ini atau pendeta. Masih mengharapkan dunia membahagiakan. Mandek. Pasif ya. Tanggalkan beban dan dosa, baru kamu bisa kuubah. Saya sendiri juga mecut diri sendiri, saudara. Saya pecut. Pakai cemeti, saya pecut diri saya sendiri. Seperti kuda dipecut. Kalau tidak bisa mencintai Tuhan itu. Kalau tidak kita paksa, tidak bisa. Lalu saudara mungkin berkata, Pak kalau begitu mencintai Tuhan memaksa. Pada mulanya bisa begitu. Tapi lama-lama enggak. Dulu ya Bapak Ibu tahu enggak? Saudara-saudara tahu pasti. Orang tua kita itu menikah tanpa pacaran. Jadi keluarga A, keluarga B berteman. Keluarga A punya anak gadis, keluarga B punya anak laki. Diamprokin aja. Udah kita kawinin anak kita. Seneng enggak seneng kawin. Itu bisa abadi cintanya sampai mati. Ya mulanya mungkin juga seneng gak seneng. Cinta itu bisa dilatih kok. Ya sesuai kehendakmu. Sekarang sebaliknya orang hari ini pacaran, maksud saya menikah tidak diatur oleh orang tua. Pacaran. Orang tua melarang pun nekat. Nekat, nggak mau diatur. Yang laki ditegur orang tuanya, kamu yakin wanita itu jadi jodohmu? Kamu yakin pasti kamu baik? Yakin? Yakin, Mam. Yang perempuan ditanya ke orang tuanya, kamu yakin laki itu baik? Yakin. Setelah menikah 2-3 tahun, bisa loh yang laki itu jatuh cinta lagi kepada wanita lain. Atau si wanita masuk kantor, ya dia kerja juga maksud saya, bergaul dengan pria-pria, hatinya bisa pindah. Bebas kok kehendak itu. Kok bisa loh nasib orang ditentukan oleh Tuhan? Ya ditentukan oleh dirinya sendirilah. Tapi dulu kok enggak ya? Ya mungkin situasi dunia waktu itu tidak sejahat hari ini.
Tetapi orang itu bisa mengarahkan hatinya. Ibarat parabola itu diarahkan kemana? Hari ini teknologi ya telekomunikasi hebat ya saudara. Tapi saya sempat ya beberapa belas atau puluh tahun lalu kalau menangkap siaran pakai parabola yang lebarnya 1,5 meter atau 2 meter malah. Saya pasang di atas lantai 4 gedung. Itu mesti cari pas, posisi yang pas. Jadi kita teriak-teriak, ya terus, ya pas. Waduh, kebanyakan, balikin. Wah kebanyakan lagi. Jadi kayak orang parkir, kiri, iya, kanan dikit. Kalau parabolanya salah, karena saya tinggal di asrama, mahasiswa bisa ke lantai 4, bisa bercanda itu, bisa saja itu bergeser atau kena angin. Wah kok hilang ini gambarnya. Jadi lihat orang tuh mukanya itu melewat sana, melewat sini. Jadi kayak hantu. Ayo kita rubah lagi. Terus saya suruh ada yang suruh ke atas. Dari bawah saya yang memberikan komando. Putar, ya putar lagi, putar. Wah salah, balikin. Hati kita itu bisa kita putar. Nggak bisa, soal hati itu nggak bisa dibuat apa orang lain, nggak bisa. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Soal mengasihi Allah itu kan kehendak bebas. Nggak mungkinlah yang satu dibuat oleh Allah mengasihi Dia, yang satu dibuat tidak mengasihi. Kok murahan banget ya Allah itu ya. Dicintai orang karena Allah membuat orang itu mencintai Dia. Tidak natural saudara. Sekalianlah buat robot yang bisa bilang I love you, I love you. Kan nggak begitu saudaraku. Kitanya yang harus menggores. Kitanya. Jangan membuat dunia membentuk kita. Jangan dunia yang menggores hati kita. Dunia ini kelihatan. Dengan kelihatan mudah menggores hati kita. Allah tidak kelihatan. Karena Allah tidak kelihatan, kita yang menggores hati kita sendiri. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah ku temukan. Pecut. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam. Gelora nan suci di kalbuku. Tergantung kita untuk merawat cinta itu. Tak akan berujung desah bisikanku. Yesus Tuhanku, aku cinta padamu. Aku mengambil keputusan, ku labuhkan rinduku
kita nan abadi. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari kita nyanyikan bersama. Kulabuhkan rinduku. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Amin. Jalinan cinta kita nan abadi. Mari nyanyikan, nyanyikan bersama. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Iblis tidak bisa melarang kita mencintai Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak memaksa kita mencintai Dia. Di 70 tahun umur hidup kita ini kita bisa memilih itu. Dan itu memiliki dampak yang kekal di dalam hidup dan di keabadian kita. Pikir, pakai logika. Apa artinya 70 tahun dibanding kekekalan? Lalu kalau ada orang berkata, itu mimpi. Apa itu kekekalan? Apa itu surga? Kalau nggak ada gimana? Saya katakan kalau nggak ada pun saya tidak rugi. Kalau hari ini saya menaruh hati saya untuk Tuhan. Berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, tidak mencintai dunia. Toh kita nggak menjadi miskin karena itu. Toh kita tidak menjadi kurang bahagia karena itu. Seandainya setelah mati tidak ada surga pun nggak masalah. Tetapi seandainya dan memang benar ada surga, ada kerajaan Allah, ada Tuhan yang hidup, ada Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus, engkau akan menyesal di kekekalan kalau engkau tidak memilih Dia. Dibutuhkan keberanian, nekat. Sehingga orang bisa berkata, kau itu gila. Memang harus gila. Artinya ekstrim. Tidak wajar, tidak normal seperti manusia lain. Sebab kalau orang mencintai dunia itu mudah. Karena goresan keindahan dunia akan tercipta dengan sendirinya. Kan dari mata turun ke hati. Tapi Allah tidak kelihatan.
Tetapi di dalam kesenyapan kita bisa menggores hati kita. Dan kita memiliki pengalaman pribadi. Dan membuktikan sejak kita hidup bahwa Allah yang tidak kelihatan itu nyata di dalam hidup kita. Mengapa kita takut? Pemikiran yang salah para teolog memandang bahwa Tuhan tidak berdaulat dan tidak terhormat kalau manusia memiliki kedaulatannya sendiri. Rata-rata gereja-gereja yang mainstream, yang lama, yang seumur ratusan tahun berpikir Tuhan menjadi tidak terhormat, tidak berdaulat kalau manusia memiliki kedaulatannya sendiri atau kalau manusia memiliki kehendak bebas. Justru di situ kehormatan Allah. Itulah kedaulatan Allah yang tidak memaksakan takdir atas manusia. Allah memberikan kebebasan manusia untuk menentukan takdirnya sendiri. Jangan memandang Allah itu terhormat dan berdaulat karena Allah menetapkan dan menentukan takdir manusia. Manusia menjadi boneka, manusia menjadi tidak berkualitas. Itu berarti penciptanya juga tidak berkualitas. Tetapi ketika manusia memiliki kedaulatan sendiri untuk menentukan nasib dan takdirnya, dia menjadi manusia yang terhormat. Dan dia diciptakan oleh Allah yang terhormat. Manusia bisa mengatakan, I love you Lord, atau I hate you. Kepada mereka yang berkata, I love you Lord, akan dibawa ke dalam kemuliaan menjadi kekasih Allah. Di dalam mekanisme yang natural tanpa ada paksaan. Jangan memandang Allah berdaulat dan terhormat karena dapat menjadikan manusia sebagai objek takdirnya dan dapat dikendalikan dan diatur secara mutlak dan sepihak oleh Allah. Saya tidak sedang menyerang ajaran siapapun. Saya menyerang ketidakbenaran dan mengajarkan kebenaran Alkitab yang memang demikian adanya. Jangan memandang Allah memiliki kemuliaan yang maksimal di mata Allah ketika Allah secara sewenang-wenang bisa secara sepihak mentakdirkan nasib manusia. Jangan membangun kebesaran dan kemuliaan Allah dari kedaulatan mutlak di mana manusia bisa ditentukan nasibnya oleh Allah secara sepihak. Justru itu membuat Allah tidak terhormat. Dan kalau sampai ada orang yang tidak diselamatkan, tidak dipilih untuk masuk surga, Allah menjadi jahat di mata mereka. Jangan berkata, oh tidak, mereka akan mengakui kedaulatan Allah dan keadilannya. Itu bohong, saudaraku. Apalagi kemudian kalau berkata, itulah bentuk keadilan Allah. Allah tidak pernah mengajarkan keadilan macam itu kepada kita. Kita tidak bisa berkata kepada anak kita, kamu makan nak. Yang sana, enggak. Kenapa, Pap? Ya pokoknya kamu makan, dia enggak. Kau bilang itu keadilan? Kalau di sekolah ada anak murid yang lulus, yang lain tidak lulus. Lalu yang tidak lulus berkata, Bu Guru, kok saya enggak lulus, dia lulus? Bu Guru bilang, suka-sukaku. Itu bukan keadilan, bro. Bukan model begitu keadilan yang diajarkan Allah. Kau makan nak, karena kamu kerja keras rajin. Dia kurang makan, tidak makan karena tidak mau bekerja. That's it, keadilan. Dia lulus karena dia belajar rajin, nilainya di atas 8. Dia tidak pernah belajar main-main terus, dia tidak boleh lulus. Itu keadilan. Kalau orang masuk surga atau masuk neraka karena Allah yang menentukan, itu karena keadilannya, itu bukan yang kita bisa pahami. Jika itu dipaksakan, maka kita memandang Allah seperti bola liar yang tidak jelas bagaimana menghadapinya.
Allah yang liar seperti bola liar itu. Tapi kalau kita mengerti tatanan Allah, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Dia atau melukai hatinya. Allah yang benar, Allah yang berdaulat dan memberikan kedaulatan, independensi, kemandirian kepada manusia untuk mencintai Dia atau tidak mencintai Dia. Dari hal ini kita bisa memutuskan, aku mencintai Engkau. Bukan karena Engkau menentukan aku masuk surga, tapi karena Engkau memberi aku kesempatan masuk surga dan membuka pintu neraka pula di mana aku masuk di dalamnya. Bisa, tetapi aku memilih untuk mencintai Engkau. Dunia terbuka bagiku, tapi aku memilih Engkau. Kalau aku memilih Engkau bukan karena aku menjadi orang miskin atau karena saya miskin lalu aku memilih Engkau. Aku bisa kaya dan menikmati kekayaan, tapi aku memilih Engkau. Kalau aku memilih Engkau bukan karena aku tidak punya kesempatan berbuat dosa. Aku punya kesempatan berbuat dosa, tetapi aku memilih Engkau. Sakit daging kita, tapi kita harus mencintai Tuhan dengan bukti. Mencintai itu memilih. Mencintai itu berkorban. Amin.